Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, wabihi nasta'in. Mohon bimbingannya Ustadz, kenapa orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah atau jalan Nabi dan sahabat cenderung dikucilkan dari komunitas atau lingkungan masyarakat atau pekerjaan pada umumnya, atau dilihat seperti orang asing, misal karena beda amalan ibadah dari kebanyakan orang. Dan pandangan dari kebanyakan masyarakat seperti itu sedikit besar dapat mempengaruhi mental. Pandangan kebanyakan masyarakat seperti itu sedikit banyak mempengaruhi mental orang yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kiat-kiatnya menghadapi masalah seperti itu? Jazakallahu khairan. Wa anta jazakallahu khairan. Hidup di dunia ini sebentar. Ya. Hanya 60 tahun atau 70 tahun. Kalau sampai. Ya. Karena Nabi mengatakan umur umatku ini 60 sampai berapa? 70 tahun. Itu kalau sekarang kita baru lahir. Kebanyakan kita sudah tua-tua ini. Ada yang 50 tahun, ada yang 55 tahun. Ada yang sudah mungkin mau masuk kepala 6. Ya. Sisa umur kita ini untuk apa kita gunakan? Apakah akan kita gunakan seperti masa muda kita yang tidak punya kepedulian untuk mengerti al-haq dan berpegang teguh dengan al-haq? Atau kita berusaha untuk mengerti al-haq dan berpegang teguh dengan al-haq? Dua pertanyaan atau dua pilihan ini. Tentu orang yang pandai di dalam memilih dan dia mendapatkan taufik dari Allah, dia akan mengatakan, saya akan memanfaatkan sisa waktu saya ini untuk mengerti al-haq dan berpegang teguh dengan al-haq, karena waktu yang sedikit ini sangat berharga. Sehingga membantu seorang untuk sabar. Orang semuanya tidak sholat. Ya. Di kantor saya tidak ada yang sholat, tidak punya perhatian sholat. Saya tetap sholat, walaupun dikucilkan. Datang waktu sholat, izin sholat. Tidak peduli. Karena itu yang akan menemani saya di kuburan, bukan teman-teman saya ini. Nanti di kuburan itu, ketika seorang berdiri sendiri atau berada sendiri di kuburan, kalau dia orang yang beriman, ya, datang seorang yang sangat rupawan. Datang seorang yang sangat baik, indah pakaiannya dan seterusnya. Menemaninya dalam kesendirian. Kemudian ditanya, siapa engkau? Wajahmu wajah yang baik, pakaianmu pakaian yang baik. Kata orang ini, ana amaluka sholih, saya amalan solehmu. Saya sodakoh kamu, saya ibadahnya kamu, sholatnya kamu, bacaan Qur'annya kamu. Ini kiat yang pertama, ma'asyiral muslimin, agar kita sabar. Yani kita ini mau memilih kehendak manusia untuk menggiring kita lari dari al-haq, padahal waktu kita tinggal sedikit. Atau kita berusaha untuk berpegang teguh dengan al-haq, dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun dikucilkan, namun Allah Jalla wa'ala meridhoi kita. Yang sebentar lagi kita akan mati. Kemudian kita akan menikmati hasil dari apa? Amalan kita insyaallah ta'ala. Dan itu selama-lamanya. Dunianya sebentar. Bangunan yang kita bangun tinggi itu, mobil yang kita kumpulkan itu semuanya, jabatan yang kita miliki, wallahi tidak ada satu pun yang dibawa. Maka cepat-cepat gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Ya. Mau haji saja ditunda-tunda, takut mati. Nah, kamu haji tidak haji, mati juga namanya. Ya. Ya. Nunggu nantilah. Kalau harta saya sudah banyak, saya akan sholat. Ya. Lingkungan kerja saya, kalau saya sholat-sholat terus, ya saya dikucilkan. Saya tidak punya kesempatan untuk meningkat karir saya. Rusak kalau seperti itu. Ini kiat yang pertama, yakni membandingkan kehidupan dunia dan kehidupan apa? Akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula.
dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan di dunia. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiat yang kedua agar kita sabar, kita melihat orang-orang yang telah terdahulu. Apa yang menimpa kita ini tidak seberapa dengan apa yang menimpa para nabi dan rasul. Apa yang menimpa kita ini tidak seberapa dengan apa yang menimpa para sahabat dulu. Ridwanullah alaihim ajma'in. Ada yang disiksa, disuruh keluar dari Islam, disuruh untuk meninggalkan Rasul alaihi salatu wassalam, diboikot, macam-macam. Ya. Bilal bin Rabah diikat, ditaruh tengah panas yang demikian terik, batu ditaruh di atasnya. Ya. Bainal hayati wal maut, antara hidup dan mati. Ya. Beliau hanya mengatakan ahadun ahad. La ilaha illallah. Tetap Allah adalah satu-satunya ilah. Nabi alaihissalatu wassalam adalah orang yang saya cintai dan saya harus berjalan di jalannya. Ya. Adapun kita baru dikatakan sebagai, ya, Rasul dikatakan sebagai tukang sihir, Rasul dikatakan sebagai pendusta, Rasul dikatakan sebagai orang gila. Ya, Rasul sudah diganggu fisiknya, Rasul sedang sholat, ya, isi perut onta ditaruh di punggungnya Rasul alaihissalatu wassalam, diusir mau dibunuh, diusir dari tempat kelahiran beliau Mekah. Itu yang menimpa Rasul alaihissalatu wassalam. Kedustaan demi kedustaan. Kita baru dikatakan, kamu orang aneh. Kamu orang tidak umum. Kebanjiran, Pak. Kamu kok aneh-anehi. Dan seterusnya. Sholat kok di masjid terus. Saya seperti umumnya manusia lah. Santai, tidak usah ke masjid. Ya, kalau kita mengikuti itu, terbawa pada perasaan kita, ya kita akan berat. Kemudian yang ketiga, agar kita tidak dikucilkan. Ya, kita bagaimana juga orang dikucilkan susah juga. Ya, kita bagaimana bergaul dengan baik, pelajari bagaimana kita bergaul. Hal-hal yang tidak menyelisih syariat, kita bergaul dengan cara yang baik, dengan cara yang, ya. Nah, jangan kita sudah berbeda karena penampilan kita, ya. Kita lebih sholatnya sudah di masjid terus, kelihatan beda, kemudian kerja bakti, ikut kerja bakti, ya. Ada orang meninggal kita tidak bertakziah. Ada orang yang butuh bantuan tidak kita bantu, ada orang yang sakit tidak kita jenguk. Dan masyarakat kita akan melihat kebaikan-kebaikan itu dengan membalas kebaikan juga. Ada orang sakit jenguk orang sakit itu. Ya. Kalau Anda punya keahlian, punya kelebihan dalam bidang tertentu, Anda bisa bengkel misalnya. Ada orang yang memusuhi Anda, mengucilkan Anda, tak apa-apa, diperbaiki, digratiskan. Ya. Nah, Anda seorang dokter misalnya, ada orang dimudahkan urusannya. Orang akan mencintai. Ya. Dan kebanyakan orang itu mengucilkan karena tidak tahu ilmu kebanyakannya. Coba sambil diterangkan apa itu al-haq. Ya. Nah, jangan menyerah. Orang pakai jenggot kemudian dikatakan, kamu seperti kambing, seperti apa. Ya. Jangan menyerah. Ya. Ini sunnah Rasul SAW. Saya, ya, kalau jenengan tidak mau ya tidak masalah. Saya kepingin seperti Rasul, apa saya salah? Nah, ya. Ini loh hadisnya. Ya. Pernah ada seorang di sidang. Kamu ngajari hal-hal yang tidak benar. Masa ada puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Dikatakan sebagai kelompok sesat karena sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kamu ngajarkan yang aneh-aneh. Ya. Kebetulan ini, ya, ada di hadis punya dia namanya dalam Riyadhus Shalihin. Ya. Ada itu ajarannya Nabi. Ketika ditunjukkan, alhamdulillah, oh jadi ada ya ini ya ajaran Nabi. Puasa Dawud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari... Oh, mohon maaf. Jadi sebagian orang ya, itu mensikapi dan mengucilkan kita. Terkadang karena salah kita juga, kenapa kita tidak menjelaskan yang hak itu hak. Ya. Coba kita bergaul dengan baik. Kita memiliki keahlian apa, kita memiliki kemampuan apa. Ya, hal-hal yang tidak menyelisih syariat kita lakukan. Memberi makan fuqara, memberi makan orang-orang miskin, ya, adalah sebuah amalan yang besar. Menebarkan salam. Ya. Nah, kalau menebarkan salam saja tidak,
Ya bagaimana orang akan simpati kepada seorang hamba? Ya manusia akan simpati kepada orang tadi. Tebarkan salam. Masalah orang tidak menjawab urusan lain. Kita mendoakan mereka kebaikan. Assalamualaikum. Terus demikian kita lakukan. Insyaallah taala ya, Anda tidak akan dikucilkan. Dan agar tidak dikucilkan, dakwah, ajak manusia untuk mengikuti al-haq sehingga tambah banyak, ya. Yang tadinya satu keluarga ada 10 orang, ya, hanya Anda saja yang sholat jamaah, didakwahi terus, akhirnya 10 orang sholat jamaah semua. Akhirnya tidak dikucilkan di tengah apa? Keluarga. Dakwah. Nah, Rasul juga dulu sendiri di Mekah, sabar beliau lakukan. Datangi satu rumah, sabar Rasul alaihi wasallam. Wabillahi taufik. Bismillah. Afwan Ustaz, mohon contoh konkret bagaimana cara membedakan dan mengidentifikasikan al-haq pada kelompok-kelompok pengajian yang tampilannya mirip-mirip dengan sunnah. Jazakallah khairan. Naam. Untuk mengidentifikasikan, sama-sama berjenggot, berusaha melakukan sunnah ini. Sama-sama berusaha untuk menutup aurat. Sama-sama yang disampaikan adalah Al-Quran, As-Sunnah. Ya. Mengidentifikasikan bagaimana Ustaz? Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tetap sesuatu yang tidak murni mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam akan tampak. Mesti ada perbedaannya. Mesti ada apa? Perbedaannya. Apakah perbedaan di dalam wasail dakwah, di dalam menjadikan wasilah-wasilah dakwah, metode-metode dakwah. Ya. Ini contoh konkret. Ya. Mungkin sama modelnya. Pakaiannya yang dibaca, Al-Quran dan Sunnah. Namun ternyata, ya, di dalam metode dakwah, ya, menjadikan sesuatu sebagai metode dakwah, ternyata beda. Dakwah itu adalah ibadahnya Rasul yang sudah dicontohkan oleh siapa? Rasul. Ya. Maka dalam berdakwah pun harus sesuai dengan tuntunan siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Ada sebagian ya kelompok yang mungkin berdakwah dengan cara misalnya ya tamtsiliyat, sandiwara misal. Kan terjadi perbedaan sandiwara yang ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kan boleh-boleh saja itu dibuat sandiwara ya agar orang tertarik, dijadikan sebagai metode dakwah. Sandiwara ya. Kita katakan apakah Rasul dulu berdakwah dengan cara sandiwara? Dulu Rasul sandiwara tidak? Apakah Rasul dakwahnya itu serius apa ada yang main-main? Sandiwara itu main-main. Kadzib, dusta. Kamu nanti jadi iblis ya. Ini kan kita kisah iblis tidak mau sujud kepada siapa? Adam. Kamu nanti jadi iblis. Ya, saya iblisnya. Kamu nanti jadi Adam ya? Ya, saya jadi Adam. Kamu nanti Hawanya ya? Ya, Hawa, laki perempuan. Ditonton. Orang menyaksikan riuh, rame, semuanya ada yang menangis. Oh, luar biasa ini. Metode dakwah yang masuk ke hati. Tidak sadar di situ adalah kedustaan. Ya. Yang satu jadi iblis. Yang satu jadi anak Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam menjadi sesuatu yang rendah akhirnya. Nabi Adam itu Allah ciptakan tingginya 30 meter kurang lebih. Yani 60 hasta dalam hadis. Kalau satu hasta setengah meter, ya kurang lebih 30 apa? Meter. Nah ini dhuwure 150 cm jadi apa? Nabi Adam. Bayangan Nabi Adam akhirnya kayak gitu, ya kan? Rusak pikiran anak. Ya. Ya. Wong Jawa. Waduh. Kok bisa seperti ini? Hawa seperti ini. Ya. Luar biasa. Nanti ketika makan mendekati pohon, dalam Al-Quran kan terlepas semua baju itu bagaimana ini mau dilakukan bagaimana? Nah. Mau dusta lagi. Ada lagi kisah. Kamu jadi Abu Jahal. Ya, saya jadi Abu Jahal. Muslim dia.
Kamu jadi Nabi Muhammad SAW, tapi suaranya saja tidak boleh kelihatan. Ya. Misalnya. Ya. Nah, ini yang jadi Abu Jahal mencela Nabi. Kamu Muhammad. Ya. Mencela Nabi. Buat main-main. Kan ada ya film itu ya. Dulu pernah gempar. Apakah seperti ini metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Wallahi Rasul tidak pernah mengajari kadzib, dusta. Ini contoh konkret. Kalau memakai model-model kayak gini, mohon maaf, itu bukan metode yang diajarkan oleh siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam kalau ada sesuatu beliau sampaikan dengan serius, dengan nyata. Ya. Nah, apalagi ceritanya tidak ada sama sekali. Kalau ini kan ada asal ceritanya, itu pun terjatuh pada kejelekan-kejelekan. Nah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini dalam metode dakwah, dalam metode pergaulan, di dalam ya, dan seterusnya. Intinya untuk mengidentifikasikan ya, untuk melihat perbedaan yang hak dan yang batil tetap saja ada. Bisa didapatkan, bisa diketahui ketika kita mengembalikan segala sesuatu itu kepada apa? Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Mesti ada perbedaannya. Ya. Dilihat, dinilai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, di situ akan tampak mana yang hak dan mana yang batil. Ini barangkali ma'asyiral muslimin yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi